Definisi distribusi seragam. Distribusi probabilitas seragam adalah distribusi untuk variabel acak kontinu. Bentuknya persegi panjang, ditentukan oleh nilai minimum dan maksimum. Semua nilai dalam rentang tersebut memiliki peluang yang sama. Untuk rumus-rumus rata-rata dan simpangan baku bisa dilihat di slide ini. Suatu universitas menyediakan layanan bus bagi mahasiswanya selama mereka berada di kampus. Bus tiba di halte sekitar setiap 30 menit antara jam 6 hingga 11 malam pada jam kerja. Mahasiswa biasanya tiba di halte secara acak. Waktu tunggu mahasiswa terdistribusi secara seragam dari 0 hingga 30 menit. 1. Gambarkan grafik distribusi ini. 2. Berapa lama seorang siswa biasanya harus menunggu bus? Dengan kata lain, berapa waktu tunggu rata-ratanya? Berapa simpangan baku waktu tunggunya? Berapa kemungkinan seorang siswa akan menunggu lebih dari 25 menit? Berapa kemungkinan seorang siswa akan menunggu antara 10 hingga 20 menit? Fungsi kepadatan probabilitas. Rumusnya Fx 1/b-a untuk A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Contohnya Fx 1/30 sama dengan 0,033. Grafik persegi panjang dari 0 sampai 30 menit. Contoh soal 1. Probabilitas menunggu lebih dari 25 menit. Beberapa kemungkinan siswa menunggu lebih dari 25 menit. Peluang dalam kurung 25 kurang dari X kurang dari 30 sama dengan 1/30 kali 30 min 25 itu 5 sama dengan 0,1667. Contoh soal 2. Probabilitas menunggu 10 sampai 20 menit. Beberapa kemungkinan siswa menunggu antara 10 sampai 20 menit. Cara menghitungnya, peluang dalam kurung 10 kurang dari X kurang dari 20 sama dengan 1/30 kali 20 min 10 sama dengan 10 sama dengan 0,333. Oke, selanjutnya masuk ke dalam pembahasan distribusi probabilitas normal, yang mana kita akan membahas karakteristiknya terlebih dahulu. Yang karakteristik yang pertama yaitu bentuk dasarnya seperti lonceng. Distribusi normal memiliki bentuk yang khas seperti lonceng dan hanya memiliki satu puncak yang terletak tepat di pusat distribusi. Puncak ini merupakan titik konsentrasi data tertinggi. Yang kedua, kesatuan ukuran pemusatan, rata-rata aritmatika min, median, dan modus terletak pada titik yang sama persis. Hal ini menguatkan sifat simetrisnya dan juga memudahkan kita dalam menentukan pusat data. Yang ketiga ada total probabilitas. Total luas di bawah kurva adalah 1. Maksudnya total luas di bawah kurva normal adalah 1, yang mana ini mempresentasikan total probabilitas dari semua kemungkinan outcome-nya. Luas ini dibagi sama rata, yaitu 50% di sebelah kanan dan juga 50% laginya di sebelah kiri. Yang keempat ada sifat asimptonik. Yang keempat itu ada simetris, karena kurva ini simetris terhadap nilai rata-ratanya. Jika ia melipat kurva tepat di garis min, maka kedua sisinya itu akan bertumpuk dengan ukuran yang sama. Yang kelima, bersifat asimptonik. Mengapa dibilang bersifat asimptonik? Karena ekor kurva akan semakin mendekati sumbu X, tetapi tidak pernah benar-benar menyentuhnya. Ekor ini tuh memanjang tanpa batas di kedua arah, mencakup kemungkinan kejadian yang sangat langka sekalipun. Yang terakhir itu adalah distribusi probabilitas normal merupakan ada dua parameter yang mengendalikan distribusi ini. Yang pertama itu ada min, menentukan letak atau pusat dari distribusi. Yang kedua ada deviasi standar yang menentukan penyebaran atau seberapa landai melancipnya kurva.
Nah, gambar berikut merupakan contohnya, yaitu yang pertama bentuk simetris dan juga sempurna. Kurva normal berbentuk seperti lonceng yang simetris sempurna, kedua sisinya adalah identik. Nilai rata-rata di tengah, min, median, dan modus saling bertemu pada satu titik yang sama, yaitu di puncak atau di pusat kurva. Yang ketiga, ekor tidak pernah menyentuh sumbu. Kurva secara teoritis memanjang tak terhingga kedua arah, minus tak hingga sampai plus tak hingga tanpa pernah menyentuh sumbu horizontal. Area di bawah ekor kurva mewakili probabilitas kejadian yang sangat langka. Oke, yang berikut bisa dilihat merupakan contoh dari distribusi normal keluarga, yang mana ada 3 contoh yang menunjukkan bahwa distribusi normal ini memiliki karakteristik yang beragam. Selanjutnya ada distribusi probabilitas normal standar. Distribusi normal standar adalah bentuk khusus dari distribusi normal di mana rata-ratanya itu sama dengan 0 dan deviasi standarnya adalah 1. Karena itu distribusi ini sering disebut juga dengan distribusi Z atau Z distribution. Nah, di sini kita menggunakan nilai Z untuk mengubah atau menstandarkan data dari distribusi normal biasa ke bentuk normal standar. Nilai Z ini menunjukkan seberapa jauh suatu data dari rata-rata dalam satuan deviasi yang dirumuskan dengan Z sama dengan X kurang mu dibagi dengan sigma. Jadi kalau nilai Z itu positif, berarti data X berada di atas rata-rata, sedangkan kalau negatif berarti di bawah rata-rata. Selanjutnya adalah area di bawah kurva normal. Nah, area ini menunjukkan probabilitas atau peluang dari suatu nilai Z tertentu. Nah, misalnya di tabel yang bisa dilihat pada slide, kita lihat contoh untuk Z itu sama dengan 1,5. Kalau kita lihat di tabel Z, nilai areanya adalah 0,4332. Artinya, luas area dari rata-rata atau Z sama dengan 0 sampai ke Z sama dengan 1,5 adalah 0,4332 atau 43,32%. Nah, dengan kata lain bahwa sekitar 43,32%, data berada antara rata-rata dan 1,5 deviasi standar di atas rata-rata. Di slide ini kita lihat contoh nyata dari distribusi normal. Kasusnya itu tentang pendapatan mingguan para mandor shift di sebuah industri kaca. Nah, diketahui bahwa pendapatan mereka ini mengikuti pola distribusi normal dengan rata-rata $1.000 per minggu dan deviasi standar sebesar $100. Nah, sekarang kita mau mencari nilai Z atau skor standar dari dua kondisi, yaitu mandor yang berpenghasilan $1.100 dan yang berpenghasilan $900. Untuk yang $1.100, kalau kita masukkan ke rumus Z sama dengan X dikurang mu dibagi sigma, maka hasilnya adalah Z itu sama dengan 1.100 dikurangi 1.000 dibagi dengan 100. Hasilnya adalah 1, artinya pendapatan mandor tersebut adalah 1 deviasi standar di atas rata-rata. Sementara untuk mandor yang berpendapatan $900 itu didapatkan hasilnya yaitu minus 1, yang artinya pendapatannya itu 1 deviasi standar di bawah rata-rata. Berikutnya adalah aturan empiris atau sering juga disebut sebagai aturan 689599,7. Nah, aturan ini menjelaskan bagaimana data menyebar pada distribusi normal. Nah, berdasarkan aturan ini, sekitar 68% data berada dalam jarak 1 deviasi standar dari rata-rata, baik ke kiri maupun ke kanan. Artinya, sebagian besar data cenderung berada di sekitar nilai tengah. Kemudian 95% data ada dalam 2 deviasi standar dan 99,7% data berada dalam 3 deviasi standar dari rata-rata. Nah, aturan empiris ini sangat membantu karena
Dengan hanya mengetahui rata-rata dan deviasi standar, kita bisa memperkirakan sebaran data tanpa harus menghitung peluang satu persatu. Jadi aturan ini mempermudah analisis statistik, terutama saat menggambarkan penyebaran data. Kemudian di slide berikutnya ini ada aturan empiris yang diterapkan pada contoh nyata, yaitu daya tahan baterai. Rata-rata daya tahannya adalah 19 jam dengan deviasi standar 1,2 jam. Nah, berdasarkan aturan empiris, sekitar 68% baterai akan rusak antara 17,8 jam sampai 20,2 jam. Sekitar 95% baterai akan rusak antara 16,6 jam sampai 21,4 jam. Dan hampir semua, yaitu 99,7%, rusak antara 15,4 jam sampai 22,6 jam. Nah, sekarang ada contoh soal dari distribusi normal dengan konsep peluang untuk menentukan probabilitas. Masih dengan pendapatan mandor. Nah, jadi rata-rata pendapatan mereka itu adalah $1.000 dengan deviasi standar $100. Kita ingin tahu berapa peluang atau probabilitas seorang mandor memiliki pendapatan antara $1.000 dan $1.100 per minggu. Nah, jika digambarkan di kurva normal, area di bawah kurva yang diarsir menunjukkan bagian data yang kita cari. Daerah tersebut terletak antara Z sama dengan 0, yaitu rata-ratanya, dan Z1 sama dengan, yaitu deviasi standar di atas rata-rata. Nah, langkah untuk menghitung peluang ini dimulai dengan mengubah nilai X menjadi nilai Z menggunakan rumus Z sama dengan X dikurangi mu dibagi dengan sigma. Untuk X sama dengan 1000, hasilnya itu adalah Z sama dengan 0, dan untuk X sama dengan 1100, hasil Z-nya adalah 1. Nah, setelah mendapat nilai Z, kita lihat di tabel Z. Dari tabel tersebut, area antara Z0 dan Z1 adalah 0,3413, yaitu 34,13%. Jadi bisa disimpulkan bahwa peluang seorang mandor memiliki pendapatan antara $1.000 dan $1.100 per minggu adalah sekitar 34%. Artinya sekitar sepertiga dari seluruh mandor itu berada di kisaran pendapatan itu. Selanjutnya di slide ini dijelaskan cara mencari area untuk nilai Z menggunakan Excel. Jadi bisa kita pakai fungsi sama dengan normidis buka kurung X, min, standar underscore dev, kumulatif. Dan kalau dimasukkan ke rumusnya itu sama dengan normidis buka kurung 1100, 1000, 100, true tutup kurung. Hasilnya itu sekitar 0,8413, yang artinya area atau probabilitas di bawah nilai Z sama dengan 1. Jadi lewat Excel kita tidak perlu lagi melihat tabel Z manual. Cukup memasukkan data X, min, dan standar deviasi, lalu otomatis keluar hasilnya. Lalu selanjutnya di slide ini ada contoh penerapan lain untuk mencari probabilitas dari distribusi normal. Misalnya kita punya data tertentu dan mau tahu seberapa besar peluang nilainya berada di bawah atau di atas titik tertentu. Langkahnya sama seperti yang tadi. Kita ubah dulu ke bentuk z-score, lalu kita cari area di bawah kurvanya. Intinya kita manfaatkan konsep area di bawah kurva normal untuk tahu seberapa besar kemungkinan suatu data itu muncul dalam distribusi itu. Nah, untuk di slide selanjutnya, ini kita lanjut ke contoh ketiga. Biasanya di sini kita dikasih dua nilai batas, misalnya antara dua z-score tertentu. Cara mencarinya adalah cari area masing-masing Z, lalu dikurangin untuk dapat area di antaranya. Jadi hasilnya itu menunjukkan peluang kalau data kita bakal jatuh di antara dua nilai tersebut. Ini sering banget dipakai buat analisis probabilitas data dalam rentang tertentu. Di contoh keempat ini, bentuk soalnya agak berbeda. Biasanya kita disuruh mencari peluang data yang lebih dari atau kurang dari nilai tertentu. Nah, di sini kita tinggal pakai konsep 1 dikurang area di kiri Z. Kalau yang ditanya peluang
kalau yang ditanya peluang di sebelah kanan. Jadi walaupun bentuk soalnya beda-beda, prinsipnya tetap sama. Kita ubah dulu ke z-score, baru kita cari luas areanya untuk tahu probabilitasnya. Oke, di slide ini kita membahas contoh kelima tentang cara mencari probabilitas pada distribusi normal. Di contoh ini, biasanya kita dikasih data seperti nilai rata-rata, standar deviasi, dan nilai X tertentu yang mau dicari peluangnya. Angkanya tetap sama seperti sebelumnya. Pertama kita ubah nilai X jadi nilai z-score memakai rumus seperti di samping. Lalu setelah ketemu nilai Z-nya, kita bisa pakai tabel Z atau fungsi di Excel buat cari luas area di bawah kurva. Nah, luas area ini yang menunjukkan probabilitas atau peluang dari data tersebut. Nah, slide selanjutnya ini masuk ke contoh kasus nyata dari Leighton Tire and Rubber Company. Mereka mau tahu berapa persen ban yang bisa bertahan lebih dari jarak tertentu. Jadi, datanya dianalisis pakai distribusi normal. Caranya sama seperti sebelumnya. Kita ubah data ke z-score dulu, lalu kita cari area yang sesuai di tabel dan atau Excel. Dari situ baru bisa kita tentukan presentase ban yang lolos standar ketahanan. Di slide ini dijelaskan kebalikan dari sebelumnya. Kalau tadi kita mencari area atau peluang dari nilai X, sekarang kita justru mencari nilai X-nya berdasarkan probabilitas tertentu. Caranya dengan rumus berikut. Jadi setelah kita tahu nilai Z dari tabel sesuai probabilitas yang diberi, kita tinggal kalikan Z dengan standar deviasi, lalu tambahkan min, hasilnya itulah nilai X yang kita cari. Slide berikutnya adalah menggunakan Z dalam mencari X luas yang diberikan menggunakan Excel. Ini adalah contoh Excelnya. Aproximasi normal terhadap binominal. Distribusi normal atau distribusi kontinu menghasilkan perkiraan yang baik dari distribusi binominal atau distribusi distrik untuk nilai N yang besar. Distribusi probabilitas normal secara umum merupakan pendekatan yang baik terhadap distribusi probabilitas binominal θ N dan N dalam jumlah 1, keduanya lebih besar dari 5. Aproximasi normal terhadap binominal menggunakan distribusi normal atau distribusi kontinu sebagai pengganti distribusi binominal atau distribusi distrik. Untuk nilai N yang besar tampaknya masuk akal karena sering bertambahnya N, distribusi binominal semakin mendekati distribusi normal. Atau koreksi kontinuitas. Nilai 0 tambah 5 dikurangi atau ditambahkan bergantung pada masalahnya dan nilai yang dipilih ketika distribusi probabilitas binominal. Distribusi probabilitas distrik didekati dengan distribusi probabilitas kontinu atau distribusi normal. Cara menerapkan faktor koreksi. Hanya 4 kasus yang muncul. Kasus-kasus tersebut adalah yang pertama, untuk kemungkinan setidaknya X terjadi gunakan area di atas X min 5. 2. Untuk kemungkinan kerjanya lebih dari X gunakan area di atas X plus 5. Untuk kemungkinan kerjanya X atau Tuhan gunakan area di bawah ini X min 5. Dan tempat untuk probabilitas terjadinya antara yang lebih kecil dari X gunakan area di bawah ini X plus 5. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh aproksimasi normal terhadap distribusi binomial. Di sini, misalnya manajemen restoran pizza Santoni menemukan bahwa 70% pelanggan barunya kembali untuk makan lagi. Selama 1 minggu, ada 80 pelanggan baru yang makan di restoran tersebut. Pertanyaannya adalah, berapa probabilitas bahwa 60 atau lebih pelanggan akan kembali untuk makan lagi? Masalah ini pada dasarnya merupakan kasus distribusi binomial. Namun, karena jumlah percobaannya cukup besar, kita bisa menggunakan aproksimasi normal untuk menghitungnya. Untuk menghitung probabilitas dengan rumus binomial, pertama-tama kita lihat dulu perhitungan dengan distribusi binomial dengan rumus umumnya yaitu Pi X sama dengan N kombinasi X dikali Pi pangkat X dikali 1 dikurangi Pi dikali pangkat N mengurangi X dengan N sama dengan 80 dan Pi sama dengan 0,7. Dengan kita hitung untuk dua nilai awal yaitu Pi X sama dengan 60 menghasilkan angka 0,063 dan Pi X sama dengan 61 menghasilkan probabilitas 0,048. Jika kita jumlahkan semua probabilitas dari X sama dengan 60 hingga X sama dengan 80, maka totalnya adalah Pi X lebih dari sama dengan 60 yang menghasilkan sama dengan 0,197.
yang artinya peluang bahwa 60 atau lebih pelanggan akan kembali adalah sekitar 19,7%. Namun, menghitung satu persatu seperti ini yang cukup rumit, jadi kita akan menggunakan pendekatan normal untuk memperkirakannya menjadi lebih mudah. Langkah pertama dalam aproksimasi normal adalah menghitung mean dan standar deviasi dari distribusi binomial. Kita gunakan rumus mu sama dengan n kali pi sama dengan 80 dikali 0,7 menghasilkan angka 56. Sigma sama dengan pi sama dengan akar n dikali pi dikali 1 dikurangi pi sama dengan 80 dikali 0,7 dikali 0,3 yang menghasilkan 4,1. Selanjutnya, karena kita menggunakan distribusi normal, kita tambahkan faktor koreksi kontinuitas yaitu X sama dengan 59,5 untuk mendekati batas bawah dari X sama dengan 60. Kemudian kita hitung nilai Z. Z sama dengan X dikurangi mu dibagi sigma sama dengan 59,5 dikurangi 56 dibagi 4,1 yang menghasilkan angka 0,85. Dari tabel distribusi normal, area di sebelah kiri Z sama dengan 0,85 adalah 0,8023. Sehingga area di sebelah kanan yaitu pi X sama dengan lebih atau lebih dari 60 adalah 1 dikurangi 0,8023 sama dengan 0,1977 atau sekitar 19,8%. Jadi, hasilnya konsisten dengan perhitungan binomial sebelumnya dan kita bisa simpulkan bahwa probabilitas 60 atau lebih pelanggan akan kembali makan di Santonis adalah sekitar 19,7%.